mubasyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ayahanda dan ibunda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, barokah profesor sedang ke Jakarta dalam rangka pertemuan per 3 bulan profesor se-Indonesia, tim asesor profesor tetap tepatnya ya. Jadi Prof Zainal merupakan satu-satunya profesor Sumatera Utara yang mempunyai rekomendasi untuk pengajuan profesor-profesor di seluruh Indonesia. Semoga dimudahkan pengajuan dari calon profesor kita Dr. Akmal Tarigan, ya kan? Itu termasuk beliau juga yang mengasisinya. Semoga dimudahkan. Baik, di akhir tahun 2022, bagian dari resolusi tahun 2023, dan memang fokus saya dimotivasi, adapun gurunda kita Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria diinspirasi mengenang di tahun 2013 atau 2014 ya. Saya sering dampingin beliau juga di sini. Maka temanya agak gaya-gaya sedikit, gitu Pak Ketua BKM ya. Jadi Restore Your Life Purpose ya, MSQ Quantum Motivation. Ini biasa saya sampaikan minimal setengah hari ini kalau saya bikin pelatihan, dan ini sudah saya sampaikan kalau nggak salah dulu di Surabaya sama di Yogyakarta. Semoga Allah memberkahi, dan terima kasih khususnya buat Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang menjadi salah satu tempat fokus kajian tafsir inspirasi sehingga mencapai satu dasawarsanya 2012 sampai 2022 tafsir inspirasi bersama dengan gurunda kita Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria. Dan ini adalah kami, tim yang terbentuk daripadanya selama 10 tahun di RRI dan di semua media ya, TVRI, Evarina TV, dimanapun saya berada, tetap yang kita bawa salah satunya adalah inspirasi Qurani. Dan berkat doa Bapak Ibu sekalian dan mendapatkan amanah dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Go Internasional sebagaimana yang kita cita-citakan di tahun 2014, waktu saya awal ketemu dengan beliau, bagaimana tafsir inspirasi diterjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris, dan alhamdulillah Allah mudahkan bersama kita dengan Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Duta Besar Turki, langsung menerima kita bedah buku tafsir inspirasi International Dialogue Book Review Tafsir of Inspiration sebagai tafsir muyasar 30 juz berbahasa Inggris pertama di Indonesia. Dan ini merupakan buah karya dari gurunda kita yang alhamdulillah bersama kita di sini sudah bertahun-tahun. Dan puncaknya kemarin tepat 3 November Bapak Ayah Gubsu kita sangat mengapresiasi karya ini sehingga dibuatlah acara Tafsir Inspirasi Award 2022 langsung ya. Yang memberikan award itu adalah Pak Edi dan Profesor Zainal Arifin Zakaria terhadap para ulama, organisasi-organisasi dan juga anak kita yang menginspirasi yang sudah kita bawa kemari, hafiz Quran dalam keadaan tunanetra dan tunadaksa. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mensupport, khususnya Pak Indra Ginting, Pak Haji Indra Ginting yang kurang lebih sudah setahun setiap bulannya memberikan zakat infak sedekahnya dalam rangka beasiswa anak-anak kita. Dan inilah yang akan kita bahas bersama di surah Al-Hadid di ayat 20 dan 21. Sama-sama kita baca dan kita mulai dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Shadaqallahul azim. Wah, lagi trennya World Cup ya, Brazil dan Portugal ya. Alhamdulillah akhirnya memberikan peluang untuk juara baru, Demikianlah kehidupan yang disampaikan di dalam surah Al-Hadid ayat 20 dan 21. I'lamu itu kalimatnya menggunakan ketahuilah, tapi sebenarnya kata-kata i'lamu itu pengetahuan dengan ilmu, bukan hanya sekedar tahu. Jadi dia berbasis sains dan intelektual. Makanya kata-katanya i'lamu, ketahuilah tapi dengan ilmu, bukan hanya sekedar tahu. Artinya ayat ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sedang mengkonklusikan hakikat kehidupan di dunia itu apa saja sih yang hari ini kita menjadi bagian yang ada di dalamnya, dan kita diskusi tentang how to restore our life purpose ya, untuk merestorasi atau merefresh kembali tujuan hidup kita, resolusi 2023. Pertama, Allah mengatakan konklusi atau kesimpulan dunia ini satu laibun, permainan, dan kita sekarang sedang disuguhkan dengan permainan itu, yaitu permainan bola. Seolah-olah negara nggak bisa beli bola, Pak, sehingga rebutan satu bola, dan Neymar bisa nangis senangis-nangisnya, ya, dan Cristiano Ronaldo bisa nangis senangis-nangisnya karena kalah. Padahal hanya permainan. Yang namanya permainan pasti ada kalah, pasti ada menang. Repotnya Bapak merasa lebih sedih dibanding Cristiano Ronaldo, kayak Bapak yang punya Portugal. Ini kan permainan ya. Belum kita yang kalah benaran. Makanya jadi negara Indonesia itu lebih hebat dari Portugal, lebih hebat dari Belanda gitu kan. Kenapa? Nggak pernah dikalahkan oleh juara dunia. Wah, ya kan? Kita nggak pernah, Pak. Kalau Jerman itu dikalahkan dengan Spanyol, sekarang udah pada pulang tuh Jerman, jaringan masyarakat Marelan ya kan, orang Jerman ya kan. Nanti Spanyol dikalahkan dengan Belanda, Belanda dikalahkan dengan Inggris, mereka saling mengalahkan, Pak. Cuma Indonesia yang nggak pernah terkalahkan. Tolong itu dijaga, Pak. Jangan sampai masuk, Pak. Itu belum apa-apa, entah berapa nol gitu ya. Tapi inilah permainan ya. Jadi permainan bolanya, permainan sandiwaranya, sinetron, bintang, artis-artis adalah bagian dari sosok permainan itu. Dan dia dibanggakan. Dapatlah dia penghargaan-penghargaan karena pintar bersandiwara. Oke ya, waktunya singkat. Kita lanjut. Sendagurau yang melalaikan. Ya kan? Jadi hidup ini adalah permainan dan sendagurau. Ini konklusi yang disampaikan dalam Quran. Bapak Ibu silakan saja cari referensi dan keilmuan apapun, maka tidak lebih dari 5 item ini. Inilah dunia itu yang sedang kita cari. Sendagurau dan melalaikan ya, apa-apa kehidupan Bapak Ibu sekalian yang akhirnya melalaikan terhadap hakikat kenapa Bapak dilahirkan dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita corona. Berapa tahun, Pak, corona, Pak? Serius kita corona kemarin, Pak. Serius itu kan? Serius. Sekarang coronanya kemana, Pak? Di mana corona sekarang? Hilang, Pak. Bukan corona yang hilang, beritanya hilang, Pak. Beritanya hilang, Pak. Serius, Pak, kita ngadepin corona, Pak. Sangat serius, Pak. Ya, sangat serius. Cuman hilangnya seperti sendagurau, Pak. Tiba-tiba hilang, nggak ada berita. Tapi dulu semua yang mati diindikasikan corona, Pak.
Semua yang mati beritanya adalah corona. Sekarang tiba-tiba corona yang nggak ada. Penyebabnya apa? Wallahu a'lam. Dan demikianlah dunia. Baik, 3, perhiasan. Apa yang dicari? Kedikjayaan, kekuasaan, zina, perhiasan sebagai privilege ya, kebanggaan kita. Punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya jabatan bagus. Walaupun tidak substantif sebenarnya harus punya itu. Tapi memang harus berhias, Pak. Ada orang yang kemudian punya lifestyle itu, kalau ada mobil baru wajib dibeli, Pak. Mobil baru lagi wajib, dia harus punya mobil yang limited edition yang tidak dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia. Wah, zina. Perhiasan. Kadang-kadang kita mikir, ya Allah, mobil sampai puluhan, ngurusin pajaknya aja udah berapa M, Pak. Tapi perhiasan, Bapak nggak bisa merasakan, karena pas-pasan sih kita ya Pak ya, satu mobil aja syukur, bikin pajaknya aja ampun-ampunan Pak. Mereka udah kelebihan Pak. Untuk apa? Untuk perhiasan, zina. Baik, selanjutnya apa? Watafahur, bermegah-megah. Watakasur, berbangga-bangga. Tentang apa? Fil amwal wal aulad. Tentang harta dan tentang anak. Banyak harta nggak punya anak, nggak keren juga Pak. Kebanyakan anak nggak punya harta, repot juga, repot ya. Tinggal milih yang mana lah. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hadid ayat 20, inilah resolusi ini. Ya, siapa yang bisa menguasai permainan? 1940 sudah dimulai permainan mata uang, karansinya harus dolar. Siapapun negara dimanapun menggunakan karansinya, bayarnya adalah dolar. Kertasnya sama. Gambarnya saja berbeda. Cuman $1 menjadi berbeda di semua negara. Dan kita diajak untuk berlomba dengan mereka. Mereka sekali langkah 15.000 langkah, 16.000 langkah. Kita baru 1 langkah Pak. Gimana kita mau menang? Ini kan permainan ekonomi tingkat dunia, ya. Senda gurau yang melalaikan. Inilah kehidupan, ya. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita dermakan, terkadang hanya menjadi senda gurau saja buat mereka. Ya. Dulu kita serius sekali kayaknya. Partai Nasdem adalah partai penista agama. Sekarang Nasdem yang dukung Anies Baswedan. Kira-kira gimana, Pak? Tetap mendukung atau bagaimana? Senda gurau, begitulah politik. Ya. Kita begitu serius sampai saling mengkafirkan dalam tanda kutip. Enggak tahu besok pengkafiran baru lagi mungkin, Pak. Dan saling maaf lah ya, merendahkan satu dengan kita. Padahal mereka menganggap ini sebagai senda gurau saja. Bapak terlalu serius. Dikatakan sama Kiai Haji Maimun Jubir itu, ketidakpastian dalam politik adalah kepastian. Jadi kalau nama yang pasti bukan politik. Dan itulah dunia. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka resolusi yang diajarkan di ayat 21, berlomba-lombalah kamu sabiqu ila magfirah, menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas, seluasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Baik, kita lanjutkan. The journey of purpose, inilah perjalanan menuju tujuan hidup kita. Lost in life. Mungkin Bapak pernah mengalami fase kebingungan, khususnya buat kita anak-anak mahasiswa yang baru tamat. Mau kemana lah ini S1 nih. Jadi guru TK saja sekarang S1 Pak. Jadi guru SD Pak, S2 Pak. Ini fase kebingungan. Kita waktu awal-awal memulai karir, saya 2014 mendampingi Ustaz Jenal dan kenalan di sini. Selesai dari Al-Furqan di waktu subuh dan maghribnya saya kemari. Ustaz di mana lagi ada jadwal? Ustaz harus jadi guru saya. Karena Ustaz penulis tafsir inspirasi dan saya adalah fokus di dakwah motivasi. Jadikan saya murid pertamamu gitu ya Pak Heri ya. Itu awal di sini tuh Pak. Begitu beliau datang jam berapa? Maghrib. Saya 5:30 udah sampai di sini Pak. Naik CS1 saya pada saat itu. Saya intip beliau nggak datang-datang. Jam 6 lewat sudah hampir mau azan beliau baru datang. Begitu dia datang langsung saya sambut di depan. Saya salam beliau. Izin Ustaz saya bawain tasnya Ustaz. Saya Fadi Sudiro yang tadi subuh ketemu di Al-Furqan. Oh. Siapa ya katanya? Baru kenal Pak, tadi subuh Pak.
Besok saya kejar lagi, Ustaz Zainal ada jadwal di mana lagi Pak Dokter? Di sini, saya datangi lagi. Kemana beliau saya kejar, sampai beliau nggak bisa lari Pak. Ya udahlah, jadi muridku lah. Rabu datang ke RRI, dia bilang, one day one ayat. Di situ saya akhirnya berkarir, berdakwah bersama beliau. Lost in life, saya pada saat itu sudah pada fase hopeless lah. Udahlah balik kampung sajalah ke Qatar gitu kan. Mana Qatar Pak Haji? Kota Siantar, ya kan? Kayaknya di Medan agak berat lawannya, ya kan? Kita nembus khotib Jumat di Muhajirin sampai sekarang aja nggak tembus-tembus, kan? Berat lawannya Pak, ya. Ngantrinya panjang Pak di sini Pak, ya. Maka kita cari ke Turki aja lah. Agak payah nyari di Medan kayaknya. Harus go internasional aja sekalian, begitu ya. Jadi sempat juga hopeless, bingung Pak. Terus saya berdoa di ujung Desember saya habis kontrakan saya di Medan, ya kan? Di November itu saya berdoa, Oktober November saya berdoa, ya kan? Saya minta satu sama Allah, berikan saya mentor tanpa syarat. Itu saja saya minta. Berikan saya mentor tanpa syarat. Guru di Medan ini nggak pakai syarat. Ketemulah Profesor Zainal yang nggak ada syaratnya. Dia cuma nanya, pesantren mana dulu? Ayo Ma'adin. Pesantren mana? Darul Arafah. Udah paten gitu. Kalau sudah 6 tahun di pesantren, ya kan? Statik bil lughatil arabiyyah, can speak English, can speak Arabic, udah oke lah, boleh ikut saya. Nggak pakai syarat Pak, nggak ditanya dulu dari mana ini, ya kan? LC-nya LC mana? Lama di Karo apa lama di Kairo? Nggak ditanya Pak. Ya, dan alhamdulillah sampai hari ini. Jadi ini fase kebingungan Pak. Mungkin Bapak juga mengalami fase itu sama. Begitu kita hopeless dan berserah diri, ya, kemudian egocentric desire, fase menemukan dan memaksimalkan. Wah, 2014 mulai. Nggak lama 2014 alhamdulillah lah sudah masuk TVRI, RRI sudah, 2015 TV One Medan dan selanjutnya, ya kan, menemukan dan memaksimalkan. Kemudian apa? Surrender, fase berserah. Kita merasa ini semua usaha kita sudah hebat, padahal nggak ada hebatnya sama sekali kalau Allah nggak menghebatkan. Dan ketawaduan, kerendahan hati, kesantunan itu yang saya lihat dari seorang guru, yaitu Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria. Selama ini Pak Gubernur nggak tahu ini apa tafsir inspirasi Pak. Biar Allah yang kasih jalan saja Pak. Biar Allah yang kasih jalan. Maka kita tim yang menginisiasi tafsir inspirasi, kita yang menginisiasi, bukan beliau yang meminta itu. Perlu kali itu janganlah gitu-gitu, nggak enak kita. Masih terlalu muda kita, masih banyak lagi yang lebih senior. Cuman karena ini karya bahasa Inggris pertama di Indonesia, ya harus disiarkan. Tapi siar pun itu bukan dari beliau, itu siar kita saja Pak yang bikin gawe itu Pak, sama Pak Gubernur dan kawan-kawan. Dan ternyata alhamdulillah dibantu sama Pak Afifi Lubis, mantan Sekda kan, kemudian Pak Fitrius asisten 1, yang ternyata mereka ini semua adalah mahasiswa S3-nya Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian humble ambition. Nah, ini fase mempersembahkan dan mewakafkan. Nah, kita sudah sampai pada fase mana? Jangan sampai fasenya masih fase kebingungan. Nggak tahu apa dengan harta kita, nggak tahu apa dengan ilmu kita, nggak tahu apa dengan jabatan kita, nggak tahu apa yang mau dicapai. Life opportunity, ini yang pertama sebagai bagian dari quantum motivation-nya. The opportunity still coming on you, always by unlimited time and digit. Ya. Jadi kesempatan di dalam hidup semuanya punya ruang. Seorang anak dari Patumba, ya, yang punya pengajian kecil di Patumba dan sekarang menjadi doktor dan menjadi profesor, namanya Akmal Tarigan. Dulu masih naik sepeda. Ya Pak ya, life opportunity. Enggak tiba-tiba kemudian beliau jadi dokter. Ini perjuangan Pak, naik sepeda kuliahnya Pak. Waktu kemarin kita takziah ya, itu saya baru tahu itu rumahnya dan besarnya seorang dokter Akmal Tarigan. Saya baru tahu, padahal rumah saya dekat sana Pak. Belum lagi cerita tentang bagaimana Profesor Dr. Muzakir yang alhamdulillah sudah lebih awal ke Eropa. Doakan kami 2023 resolusinya tafsir inspirasi go to Europe, insya Allah semoga dimudahkan. Tapi life opportunity biasa saja, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk around the world, keliling dunia. Siapapun bisa Pak. Ya, jadi opportunity itu berlaku secara universal dan itu mendatangimu, ya, unlimited time and digit. Berapa angkanya, berapa waktunya nggak terhitung Pak. Detik ini ada yang transaksi sekian triliun, ada Pak. Ada yang nggak dapat apa-apa, ya ada juga Pak. Tergantung kita masing-masing. Allah still working on you. Tapi prinsipnya Allah terus bekerja untuk kita.
Baik dia yang kafir, baik dia yang beriman, semua mempunyai ruang dan kesempatan. 2023, satu perusahaan sudah mencanangkan capaiannya. Satu negara sudah ingin mencanangkan apa yang ingin dikembangkannya. Dan setiap kita sedang merencanakan. Maka siapapun yang gagal merencanakan sama dengan dia merencanakan sebuah kegagalan. Good. Life key. Nah, ini kunci hidup. Tadi kan opportunity. Banyak kesempatannya, kalau tapi nggak ada kuncinya, nggak jadi-jadi, Pak. Begitu dapat kuncinya, life skillnya, ngurusin baja, alhamdulillah, jadi pengusaha baja, Pak ini. Ada yang kuncinya ngurusin ayam saja, muncullah ayam bakar Wong Sulu. 300 outlet se-Indonesia dan di 4 negara. Kemarin mendapatkan penghargaan juga sebagai pengusaha inspiratif Muslim. Halalan thayyibah. Jeddah, Brunei, Malaysia dan Indonesia. 300 outlet kurang lebih. 20 juta minimal omset sehari satu outlet. 6 miliar lah putarannya dalam sehari karena ngurusin ayam. Cuma ada yang lebih besar, Pak. Apa itu? KFC, Pak. California Fried Chicken. Fried Chicken itu berapa T itu, Pak? Dan ada di seluruh dunia. Padahal nggak ada bakat masak. Kolonel Sanders, orang dari California, yang waktu awal 1119 kali ditolak oleh dunia dengan bisnisnya ini. Di 1100 ke 20, okelah kita coba, kata kawannya. Dan akhirnya sekarang besar. Ketemu kuncinya. Dan lihat di outlet-outletnya. I'm proud, aku sangat bangga bisa menyajikan hidangan fried chicken for a million of people, untuk jutaan manusia. Jadi visi resolusi dia, Pak, bagaimana bisa menghadirkan dan menghidangkan makanan di semua meja orang di dunia. Pantas, Pak, dia besar, Pak. Kita baru jual lontong sama tetangga, jual lontong lagi, wah udah marahan kita. Nggak cakapan, nggak wiritan lagi, Pak. Udah tahu aku jual lontong, dia jual lontong lagi. Mentalnya kecil, Pak. Karena kelasnya cuma satu kampung doang, Pak. Sementara si Kolonel Sanders mentalnya bagaimana menyebarkan ayam ini di seluruh dunia dan dimakan oleh seluruh manusia di dunia. Dan sekarang itu terwujud. Itu gerakan kita juga sama. Goa Sejati, gerakan wakaf sejuta tafsir inspirasi. Good. Kita minta dititipkan Allah untuk diperkenalkan padanya, bukan padamu. Nah ini ya. Jadi apa kuncinya? Kuncinya hidup ini memperkenalkan Allah, bukan memperkenalkan kita kalau mau besar. Bahasanya Prof. Zainal waktu kemarin saya di Turki sama beliau, kita ini sedang numpang keren sama Al-Quran gitu. Kita nggak ada keren-kerennya, ya kan? Cuman karena Qurannya sudah keren, diturunkan Allah dengan begitu dahsyat sebagai mukjizat terbaik, muncullah sedikit tafsir inspirasi, kemudian menjadi besar. Bukan kitanya yang besar, cuman kita numpang besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa mau jadi gubernur? Untuk membesarkan Allah, untuk mengenalkan bahwa ada gubernur yang menegakkan sholat dengan 5 waktunya, bangun di tahajudnya, membangun masjid di rumah dinasnya, Pak. Kenapa harus jadi pengusaha, Pak Puspo? Supaya saya bisa memastikan, menjaga semua karyawan saya dalam keislaman. Kalau dia nggak sholat, saya pecat. Dan syarat utama menjadi karyawan saya, ya sholat 5 waktu. Kalau nggak, saya pecat. Jadi manajer agak repot, Pak. Senin Kamis nggak boleh makan di perusahaan, di restoran, Pak. Kayak kalau bertamu saya Senin Kamis, saya nggak puasa, ketemu sama manajernya, sisa nggak bisa nemenin makan. Kenapa? Senin Kamis, Ustaz. Manajer walaupun nggak puasa nggak boleh makan di depan anggota. Karena resikonya jadi manajer, ibadahnya harus lebih tinggi dibanding karyawannya. Mungkin Ustadz yang ceramah, tapi kemudian saya yang menjaminkan anak buah saya itu kalau masak berwudu. Kalau Ustadz kan ceramah, selesai ceramah pulang nggak ada kekuatan untuk memaksa jemaah Ustadz harus bagaimana kan? Ya. Cuman kalau saya punya 10.000 karyawan misalnya, maka 10.000 karyawan saya pastikan sholatnya, saya pastikan hijabnya, saya pastikan kebaikan dan kesolehan mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan berikutnya? Life key itu. Karena Allah Al-Fattah, Sang Maha Pembuka. Agar nama Allah saja yang ditinggikan, bukan nama siapa-siapa. Nah, ini dia. Ini life key-nya begitu, Pak. Ya. Kalau ada misalnya mereka yang hari ini kaya, yang hari ini besar, ya kan? Cuman belum kenal Allah. Itu sudah dicontohkan dengan Firaun masa lalu. Cuman kita lihatlah yang muslim, contohnya siapa ya? Qatar sekarang. Tengok Qatar tuh. Luar biasa itu, Pak.
jadi tuan rumah, mengharamkan LGBT, nggak ada sponsor-sponsor minuman keras, nggak ada pergaulan bebas, di setiap tempat duduk diletak Al-Quran. Siapa lagi yang agak inspiring itu? Khabib Nurmagomedov 29 kali kalau nggak salah, nggak pernah kalah di UFC misalnya. Dia bilang apa? Di depan miliaran manusia, I'm nothing and Allah can do everything. I'm nothing and Allah can do everything. Dia bilang gitu doang, Pak. Ya. Selama aku bersama Allah, maka siapapun tidak bisa mengalahkanku. Itu kata siapa? Khabib Nurmagomedov. Cuma tujuannya bukan menghebatkan seorang Khabib, bukan. Tapi menghebatkan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap menang dia katakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Good. Minta lisan hati dan pikiran untuk digerakkan Allah dalam penyampaian. Minta izin untuk menemani hamba pilihannya, minta ditemani. Doakan sahabat Anda dengan tulus sepenuh cinta. Apa yang Anda doakan akan bercermin kepada diri Anda sendiri. Barakatul Ustaz. Saya pertama umroh 2015-2016 itu saya barokah beli mobil Datsun Go baru. Saya sudah bahagia sekali hasil dari proses tahun 2 tahun bersama Profesor Dr. Zainal. Saya bilang sama Prof. Zainal, ini mobil baru sehari, besok antum mau ke Malaysia bersama anggota MUI, izin saya antarkan besok pagi. Ba'da subuh berangkatnya dia bilang, oh nggak apa-apa, saya datang jam 4 ke rumah antum, sholat di masjid rumah antum. Saya bilang, cari barokah. Wah. Sampai sana ketemu sama Gelora Indah Lestari, Bang Dodi mau berangkat ke jemaah ke Eropa, ketemu saya. Ustadz, spesifikasinya apa? Motivasi. Senin besok, itu hari Sabtu saya ngantarkan beliau, datang ke kantor kasih motivasi karyawan-karyawan kami. Saya kasih motivasi hari Senin dan kita bicara tentang umroh dan resolusi kita untuk berangkat umroh. Pada saat itu juga akhirnya saya dipastikan tahun depan Ustadz mimpin jemaah kami. Itu awal itu ceritanya. Itu barokah. Ngantarkan siapa? Ngantarkan guru ke Malaysia. Jadi semakin membesarkan siapapun yang kita besarkan, sahabat-sahabat kita yang tergabung dengan kita hari ini, Dr. Rudian Sitorus yang kita usung menjadi anggota DPR di Medan, alhamdulillah sudah menjadi hari ini. Without money, nggak ada uangnya, mobil nggak punya, rumah saja ngontrak, Pak. Alhamdulillah jadi saling membesarkan, ya. Dan akhirnya Anda akan menjadi besar. Oke, living quality. The universe be bend down for you and the world under your soul of food. Jadi, biarkan saja semesta alam ini tunduk kepada kita, karena begitu konsep alamnya. Sakhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah tundukkan untukmu yang ada di langit dan ada di bumi itu. Itu ada dalam Quran itu. Ya. Dan apapun hebatnya dunia tetap saja di bawah telapak kaki kita kok. Sehebat-hebatnya bumi ini, Pak, tetap saja berada di bawah telapak kaki kita. Living quality, bangunlah kualitas kehidupan kita. Inilah resolusi kita. Jadi bukan lagi bicara tentang opportunity, tapi bicara tentang capacity. Bukan bagaimana jadi presidennya, bagaimana jadi menterinya. Kalau enggak pas sepatunya, Pak, jadi lucu. Kalau kebesaran bajunya orangnya terlalu kecil, ya lucu juga, Pak. Ya kan? Jadi bukan bicara tentang opportunity-nya. Cuman kalau belum pantas pun jadi repot. Enggak punya mental. Jadi orang kaya gitu kan. Baru dapat duit 10 miliar udah enggak pernah ke masjid lagi, Pak. Ya kan? Ngapain jadi orang kaya sementara Raja Salman yang punya duit triliunan 5 waktunya enggak pernah tinggal di masjid, Pak. Hafiz Quran itu orang. Misalnya. Ya, jadi living quality. Ini kualitas hidup kita yang diperbaiki, sehingga seberapa besar semesta alam raya ini akan membayar kita. Kalaupun harus ceritanya bayar. Cristiano Ronaldo, ya, duitnya triliunan, tapi 36 tahun, 37 tahun sudah dianggap pensiun. Kan mendingan bapak PNS, Pak. Pensiunnya umur berapa? 60 tahun. Ini 36, 37 udah dianggap pensiun, Pak. Banyak duit tapi nggak merasa ada kualitas kehidupannya, Pak. Maka tergantung. Ini kan senda gurau, Pak. Masa umur 36, 37 nggak dihargai, Pak? Padahal sangat produktif. Nabi aja belum diangkat umur 37, 38. Umur 40, Pak, diangkat jadi Nabi. Benar nggak? Dulu dielulukan itu Cristiano Ronaldo, CR7. Sekarang dicadangkan, Pak. Dicadangkan. Itulah kehidupan. Maka bangun kualitas itu. Bukan hanya kualitas dalam hal senda gurau itu, tapi bangunlah kualitas spiritual. Good. Saya kemarin mendapat amanah, alhamdulillah di bulan Oktober full umroh sebagai muthaif dan sekaligus bertemu dengan 20. Saya bawa 20 tafsir inspirasi berbahasa Inggris dan saya bagikan kepada 20 utusan negara yang hadir, ya, berumroh di sana.
Alhamdulillah, ya. Jadi from I go so for the world. Kemarin Oktober selama 1 bulan, harusnya bisa 3 bulan karena izin visanya 3 bulan. Tapi kita ambil sebulan saja karena 3 Novembernya ada acara dengan Pak Gubernur. Baik, dan ini yang terakhir, life destiny. Inilah takdir kita dalam resolusi yang kita siapkan. Siapa Bapak hari ini merupakan rancang bangun yang Bapak siapkan, Ibu siapkan mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau apapun yang coba Bapak rancang dulu, dan itulah Bapak hari ini. Dan itulah saya hari ini. Ya. You can not change the wind direction, but you can change wing direction. Ya. Kita nggak bisa merubah arah angin, Pak. Tapi minimal kita bisa merubah sayapnya, Pak. Arahnya mau kemana. Dulu saya ya memang tidak ada motivasi untuk go to Al-Azhar Kairo atau ke Timur Tengah. Waktu saya di Darul Arafah, ada guru saya alumni pertama, Dr. Ali Azmi, sekarang beliau sudah doktor, dan kemudian Ustadz Ridwan dari Madinah, Dr. Ali Azmi yang make kamarnya Prof. Zainal ketika di Al-Azhar Kairo saat mendapatkan beasiswa. Waktu datang ke Darul Arafah saya kelas 6 itu. Dua guru saya ini orangnya cerdas sekali. Juara 1, Pak. Dua-dua juara 1 di angkatannya masing-masing. Bawa Vespa ke pesantren. Setiap mau pulang itu goyang Vespanya itu sampai berapa kali, Pak, nggak hidup-hidup, Pak. Kemudian saya batin pada saat itu. Kok sedih kali lah tamatan Al-Azhar sama Madinah. Itu motivasi saya pada saat itu. Aku besok kalau tamat pesantren harus pekerjaan yang mengayakan diri, itulah bahasanya tuh. Akhirnya saya S1 kan daftarnya sarjana hukum, Pak. Jadi lawyer, Pak. Sampai sekarang lawyer saya masih ada, Pak, masih berizin. Pradi dan juga KAI. Itu kena dismotivasi, nggak ada mentor, Pak Eri. Ya. Sekarang ternyata saya kembali lagi dalam dakwah dan motivasi. Dan dekat dengan ketua umum alumni Al-Azhar Kairo Sumatera Utara, dan beliau adalah Profesor Dr. Zainal. Rumahnya satu dinding, Pak, sebelah-sebelahan. Kemarin acara sama Pak Gubernur sama dengan acara beliau itu Al-Azhar Kairo. Jadi walaupun kita bukan anak Al-Azhar Kairo, cuman karena dekat sama Ustaz Zainal, di mana-mana kadang-kadang nama saya Muhammad Fadli Sudoro LC. Itu resiko dekat. Nggak bisa merubah arah angin, minimal sayapnya, Pak. Sayapnya sampai rumah gitu ya. Jadi karena dekat sama Prof. Zainal, nggak percaya orang kita kalau nggak LC. Ya, kadang-kadang kalau ada acara urusan sama Al-Azhar Kairo, yang ditelepon sama tim gubernur saya, kayak kemarin Dr. Usama, penasehatnya Presiden Mesir, datang ke Sumatera Utara, ingin makan malam bersama dengan gubernur. Yang ditelepon saya, Pak. Padahal saya bukan anak alumni Al-Azhar Kairo. Tapi saya yang ditelepon, tolong dikondisikan. Nah, Prof. Zainal nggak bisa karena ngisi ceramah. Dia lebih cinta Bumi Asri dibanding datangin penasihatnya presiden. Sampai marah Ustadz Zulfikar Hajar. Mana ketua kita? Masa datang penasihat Mesir nggak datang? Oh, dia sudah ada jadwal rutin. Cinta kali sama Bumi Asri, nggak mau ditinggal beliau. Jadi kita sama Zulfikar Hajar di sana. Jadi life destiny. Jadi apa-apa yang sudah coba kita gagal di masa lalu, apa yang bisa kita rubah hari ini? Kayak kemarin ketemu sama Prof. Hasbalah, apa kata Prof. Hasbalah? Coba nanti dibuat katanya ujian persamaan. Kita nggak perlu ke Al-Azhar Kairo, ujiannya di sini jadi ada double degree. Degree UIN dan degree dari Al-Azhar Kairo. Asal lulus ujiannya via online. Wah, ini kan bagian dari perubahan arah sayap tadi, Pak. Ya, nggak sempat kita ke Al-Azhar Kairo, ya sama dulu Buya Hamka, nggak sempat dia ke Al-Azhar, tapi tafsirnya tafsir Al-Azhar. Presentasi dia di Al-Azhar dengan bahasa Arab yang begitu fusha, sangat baik, langsung diangkat menjadi Profesor Al-Azhar. Jadi ada apa tadi? Life opportunity, kemudian living quality, yang ketiga tadi apa? Living quality yang sebelumnya adalah life key, ya, dan kemudian yang terakhir adalah life destiny. Inilah takdir kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan dalam sebuah hadis. Man kanatid dunya himmahu, ya, atau di sini katakan hammahu, farraqallahu alaihi amarahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang berorientasi pada dunia, kata Nabi Muhammad SAW, tujuan utamanya, ya, maka Allah
akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan tidak pernah cukup selalu ada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta dunia melebihi dari apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatil akhirah, dan siapa yang menjadikan akhirat niyatahu, niatnya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan himpunkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan dijadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atatsud dunya wa hiya raghimah, dan Allah akan datangkan dunia itu tunduk dan rendah di hadapannya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah dia kesimpulan kita, life destiny, life opportunity, life key, dan living quality. Maka LO, kesempatan dalam hidup, ditambah kita mengetahui kunci, kita harus punya skill dalam setiap kehidupan kita sehingga kita menjadi sukses, maka kita akan mendapatkan hidup yang berkualitas, living quality. Dan itulah takdir di dalam kehidupan kita yang kita sebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al'afu minkum. Demikian. Jam berapa? Masih ada 7 menit lagi. Fadhal, silakan kalau ada mau diskusi dan lain sebagainya.